Halo Badi, selamat datang pada segmen Oase, obrolan sehat podcast Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada segmen kali ini kita akan membahas berbagai obrolan seputar topik kesehatan bersama narasumber dan saya Dr. Kartika Dioplisia yang akan memandu acara hari ini. Pada episode podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup banyak mengundang pertanyaan yaitu terkait kanker kepala dan leher. Nah, bila kita sudah membahas tentang kanker, pastinya akan ada pertanyaan mengenai apa itu kanker, bagaimana bisa tumbuh pada tubuh kita, dan bagaimana penanganannya, serta sebagaimana pertanyaan lainnya. Tanpa membuang waktu lebih banyak, podcast kali ini kami mendatangkan seorang tamu istimewa. Beliau merupakan seorang spesialis bedah onkologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Eka Yudanto, Magister Sains Medicine, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Ya, Selamat datang kasih. dokter. Selamat ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast FK hari ini. Jujur saya sangat senang dapat mewawancarai dokter pada segmen kali ini. Ya. Baik dokter, hari ini kita akan membahas mengenai kanker kepala dan leher. Masih banyak masyarakat yang belum tahu dok tentang apa itu kanker kepala dan leher dok. Oke. Kalau sebelumnya ya kita bicaranya tentang kanker itu dulu. Apa sih kanker? Nah, ada yang bilang kanker itu sebetulnya sama dengan tumor ganas. Jadi tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Nah, kalau ganas itu namanya kanker. Dia terjadi karena adanya ya awal dari perubahan gen di dalam sel yang mengubah perangai sel itu menjadi tidak mau ikut aturan. Nah dia mau-maunya sendiri, berkembang sendiri tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang ada secara biologik. Nah, kemudian akhirnya dia berkembang besar dan menggerogoti jaringan sel-sel sekitarnya, membunuh dan kemudian menguasai tubuh dari manusianya itu sendiri. Nah, itu yang sebelumnya disebut kanker atau tumor ganas ya. Antara itu dulu. Iya. Sebenarnya seberapa banyak sih dok insidensi terjadinya kanker, khususnya pada kanker-kanker yang terjadi di area kepala dan leher dok? Ya, sebetulnya perkembangan seperti itu kan meningkat terus ya dari tahun ke tahun, berubah. Cuma memang kanker kepala leher ini menjadi perhatian utama karena biasanya ditemukan dalam kondisi yang lanjut, tidak dalam kondisi yang dini. Nah, sehingga penanganannya pun menjadi lebih sulit dan lebih radikal istilah. Kalau sudah radikal itu mungkin nanti juga akan banyak organ-organ di daerah kepala leher yang sebetulnya sangat penting terpaksa harus dikorbankan. Ya, memang sih kalau dari seluruh dunia sih ukuran ke-7. Tapi kalau kita lihat total kematiannya itu 50%. Ya, di Indonesia banyak juga. Dan biasanya memang laki-laki lebih banyak menderita kanker kepala leher. Ya, kenapa? Ya, kebiasaannya yang beda. Ya, usianya juga semakin tua semakin banyak yang terkena. Iya dok. Pada kanker kepala dan leher dok, ada regio atau area khusus nggak sih dok yang paling sering terkena kanker? Oke. Jadi prinsipnya yang disebut kanker kepala leher itu semua yang ada di kepala, mulai dari kulit, terus mukosa atau jaringan lendir di hidung, di mulut, ya, di telinga, sampai tenggorokan, ya, sampai leher, ya. Daerah-daerah itu cuman ada pengecualiannya yang tidak disepakati untuk tidak dimasukkan daerah kanker kepala leher itu adalah otak, ya. Jadi susunan saraf itu
kriterianya berbeda nanti, klasifikasinya beda. Kemudian, tiroid, kelenjar gondok, itu penanganannya dibedakan. Karena penanganannya sangat berbeda, maka klasifikasinya juga beda, sama dengan tumor otak juga. Jadi yang disepakati untuk sebagai kepala leher itu adalah daerah mulut, daerah hidung, daerah telinga, daerah kulit wajah, kulit leher, ya, rongga mulut, rongga hidung, rongga tenggorokan, rongga saluran nafas itu. Kira-kira sampai kemudian tulangnya juga, ya, tulang-tulang wajah. Tulang-tulang wajah itu sebetulnya kan dibedakan dengan tulang tempurung. Kalau tulang tempurung itu kan yang di atas ini ya, nah ini Iya. yang melindungi otak itu. Tapi kalau tulang wajah itu yang di depan samping ini. Nah ini yang depan samping ini masuk ke kepala leher. Ya, di Termasuk ya, Dok? tulang tempurung belakang ke atas, selama dia tidak menginfiltrasi ke otaknya, jaringan otak, ya bisa dianggap sebagai kepala leher. Dari seluruh regio yang ada di kepala leher, Dok, ada nggak, Dok, regio tertentu yang paling sering banget itu tuh, terkena kanker, Dok? Paling sering itu rongga mulut, Rongga mulut. ya, banyak sekali. Kemudian kulit. Nah, kenapa? Kita lihat, karena faktor risikonya itu merokok. Kan lewat mulut kan, minum alkohol lewat mulut, paparan bahan kimia, ya, radiasi mungkin di tempat kita nggak punya reaktor nuklir ya, jadi mungkin nggak ada lah. Tapi zat-zat kimia, ya, kan lewat mulut, lewat hidung. Kemudian ada virus juga. Nah, virus itu lewat mulut, lewat hidung, karena pernafasan. Itu kenapa kok daerah rongga mulut, hidung, tenggorokan, saluran nafas itu banyak sekali yang daerah yang banyak untuk terkena kanker kepala leher. Area yang sering terpapar ya, Dok? Iya, Dok, bener nggak sih, Dok, kalau misalnya tiap orang tuh punya bakat buat punya kanker? Selain dari faktor-faktor, pencetus atau predisposisi yang tadi sebetulnya Dokter sebutkan. bukan bakat ya, tapi dalam dunia onkologi, jadi cancer itu, bahwa kita tidak mengenal yang namanya penyebab atau istilah dokterannya etiologi, tapi itu merupakan faktor risiko. Nah, faktor risiko itu apa? Faktor risiko adalah faktor yang membuat seseorang itu menjadi lebih rentan terkena penyakit tersebut. Nah, pada kondisi-kondisi genetik tertentu memang menjadi lebih rentan, ya, pada ras tertentu, ya. Itu ada penelitiannya banyak. Seperti itu misalnya. Dok, tumor, kanker itu kan dikatakan sifatnya katanya bisa genetik, Dok. Bisa turunan juga. Jadi kalau misalnya keluarganya ada riwayat pernah kena kanker, dibilangnya nanti anaknya juga akan, kena kanker. Terus bahkan isu-isunya kanker tuh bisa nular, bener nggak sih, Dok, itu? Ya, kalau menular tidak. Jadi kanker itu bukan penyakit menular. Kalau kita bicara masalah genetik itu kita spektrumnya luas ya. Jadi genetik itu harus dilihat apakah terjadi mutasinya itu spontan atau karena paparan-paparan karsinogenik yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau menular enggak ya. Virusnya memang menular. Kalau kanker karena karsinogenik biologik dalam hari ini adalah virus, ya. Nah, virus itu ditularkan kan lewat mulut, ya, berciuman misalnya, atau pada beberapa kasus dari minum makan dari piring atau gelas yang sama, itu bisa
menularkan kanker. Tapi kembali lagi, bukan menularkan kanker, maaf, menularkan si virus itu. Tapi kembali lagi ke daya tahan si orang tersebut, apakah bagus atau tidak. Kalau ternyata dia sering merokok, maka daya tahannya akan turun di mukosa mulut itu. Alkohol karena sifatnya dia juga korosif, ya dia akan lebih rentan virus itu bisa masuk ke dalam sel-sel itu. Jadi lapisannya itu tidak kuat, bariernya tidak kuat, ya, karena merokok, karena zat kimia. Nah, kemudian ini ada virus masuk. Nah, virus itu mudah sekali untuk menancap gampangannya di mukosa yang tidak tidak kuat itu, barier mukosa yang tidak kuat itu, karena sebab-sebab lain. Tapi ada juga secara genetik mungkin tidak begitu kuat tubuhnya, ya. Nah, kondisi usia juga, kenapa kok pada semakin tinggi usia semakin mudah terkena. Tapi kembali lagi, apakah orang itu banyak kok sekarang cancer pada usia 30, 40, yang dulu itu karena 50. Kenapa? Karena perilaku hidup sehatnya juga tidak terjaga, menjaga kebersihan juga kurang misalnya. Memang faktanya penderita kanker terutama daerah rongga mulut itu kalau oral higienisnya kurang, ya. Jadi kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu penting itu. Kontrol ke dokter gigi, dilihat selain kebiasaan tadi. Kalau daya tahan tubuh secara umum ya olahraga itu yang paling penting. Gizi yang seimbang, tidur cukup, ya. Iya, Dok. Oke, sementara itu dulu. Banyak nih sebetulnya. Dok, jadi dari semua faktor pencetus yang tadi dokter singgung, itu sebenarnya proses terjadinya kanker pada tubuh kita tuh bagaimana sih, Dok? Efek yang terjadi pada tubuh kita, Dok? Ini, kita lihat dari rokok misalnya, itu ada zat-zat karsinogenik, banyak sekali, ya. Tadi saya sudah sebutkan dikit, dia akan merusak integritas dari barier mukosa itu, ya, sel, dan kemudian selnya kemudian terpapar zat itu, dia berubah perangainya. Ketika DNA-nya sel itu berubah satu, jadi prinsipnya kanker itu ada satu sel yang berubah menjadi tidak terkendali, kanker. Tapi daya tahan tubuh itu nanti mampu tidak mengeliminir sel nakal itu. Nah, daya tahan tubuh itu ya kalau bagus, ini ada sel yang pemberontak itu ya langsung dieliminasi. Ada sel yang berontak gitu. Tapi kalau yang berontak itu banyak, ya kan, sedangkan apa istilahnya mungkin disamakan dengan tentara atau yang bertahan di tubuh itu kalah, ya ini pemberontak ini, sel-sel yang berontak ini akan semakin merajalela, dia menang. Nah, akhirnya tubuh ini ibaratnya kalau disebutkan negara ya kalah karena pemberontaknya banyak sekali. Terinvasi ya, Dok, Ya sama nanti dia akan sel-sel nyebar jahat. kemana-mana. Ya, jadi teori biologiknya panjang ya, tapi kalau kita bicara secara singkat seperti itu. Jadi kanker itu harus dipahami sebetulnya yang berubah perangainya adalah sel tubuhnya sendiri, sel normal. Tapi karena ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai, tidak pantas, ya gampangnya dizolimi katanya begitulah gampangannya. Maka dia akan berubah perangainya menjadi tidak mau mengikuti aturan-aturan negara tubuh ini. Berontak satu, berontak dua. Karena tadi, nah sekarang tinggal daya tahan tubuh mampu enggak immunosurveillance-nya, ya, mampu enggak menghancurkan sel-sel
kita tiap detik, tiap kali pasti ada sel yang berubah itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak ada terjadi mutasi sel. Itu ada. Nah, sekarang tinggal kemampuan sel tubuh, sel-sel pertahanan tubuh maksud saya untuk mengeliminir yang mutasi-mutasi tadi. Ya, jadi selalu ada yang gen yang berubah, selnya berubah tapi langsung terdeteksi, ambil, terdeteksi, ambil. Kira-kira jadi immunosurveillance, intelnya tuh bagus. Nah, jadi kalau ada yang gampang aja gitu ya, ada yang dicomot langsung, kayak eliminasi. Intinya seperti itu. Tapi kalau yang berontak tambah banyak, kalah juga pertahanannya lemah. Nah, jadi ada dua keseimbangan itu kan, yang satu naik, yang satu malah tambah turun, ya tambah mudah untuk terjadi. Kira-kira seperti itu. Iya, Dok. Dok, ada nggak, Dok, tanda dan gejala yang muncul pada kanker, terutama kanker kepala leher? Biasanya tiap regio tuh tanda dan gejalanya beda atau bisa sama ya, Dok? Iya. Karena banyak organ, ya. Ada telinga, ada hidung, ada mulut. Mulut itu ada lidah, lidah pun fungsinya macam-macam ya, untuk pengecapan, untuk berbicara, untuk proses makan. Jadi gejalanya pasti beda-beda. Apalagi kalau misalnya daerah kulit, misalnya di dekat mata kulitnya. Nah, itu juga akan menimbulkan gejala yang berbeda juga. Ya. Di dalam tenggorokan, ketika makan harus ditelan. Ada enggak gangguan menelan, gangguan bicara? Itu bahkan di saluran nafas bisa terjadi gangguan nafas kok. Bukan sesek ya, tapi nafasnya seperti ada hambatan. Macam-macam. Terus lukanya juga enggak sembuh-sembuh. Nah, berat badan juga bisa turun. Ya kenapa? Tadi ada dua faktor, karena mungkin ada penyakit di mulut dan saluran makan, akhirnya dia nafsu makannya berkurang. Tapi kanker sendiri memang itu sel-sel pemberontak itu sel-sel yang sangat rakus. Ya, jadi dia karena kenapa rakus? Karena dia kemampuan replikasinya, kemampuan membelah dirinya tuh cepat sekali. Nah, itu membutuhkan resources yang banyak. Jadi sumber-sumber energi, sumber-sumber gizi yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, tubuh manusia ya, jangan jadi pasien dulu lah. Tubuh manusia itu nanti diambil, disedot sama dia. Ya, seperti benalu lah, gampangannya seperti itu kan, disedot juga. Jadi inangnya itu nanti akan, tapi kalau benalu kan makhluk lain ya. Kalau ini kan enggak, dari selnya sendiri. Itu yang menyerap nutrisi-nutrisi dari tubuh, makanya dia akan menjadi kurus, enggak jelas ya. Terus ada pembesaran di ini kelenjar getah bening, karena kelenjar getah bening ini kan sebetulnya ibaratnya ini pos-pos pertahanan tubuh. Kalau besar berarti terjadi perang tuh di situ tuh. Ya, antara sel kanker dengan sel pertahanan tubuh. Maka jadi membesar. Nah, kalau sel pertahanan tubuhnya kalah, ya pos-pos pertahanan itu mah diduduki sama musuh. Nah, jadi tambah besar karena justru kankernya sel-sel itu bersarang di situ dan membelah diri di situ, makanya ada benjolan di leher. Ya, banyak sih. Ya, suara berubah juga ya. Misalnya serak, batuk kok nggak selesai-selesai sampai 3 bulan. Waduh, kelamaan ya. Serak juga nggak selesai-selesai, udah minum obat, sudah diperbaiki. Nah, bahkan istilahnya kalau lidah itu sampai terinfiltrasi, maka bicaranya menjadi susah. Kalau orang bule kan makannya itu ya kentang ya, jadi istilahnya hot potato sounds. Kalau Indonesia itu makan pisang goreng yang panas itu loh. Nah, coba kita ngemut pisang goreng yang panas itu, suruh ngomong kan
Allah 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 Iya. Allah, ya gitu ya. Iya Itu iya saya dok. cuma aja, kalau bicara, "Oh, ngau Kakak." Hmm. Nah, gitu kan. Dari mana? Nah, jadi lidahnya kaku. Hmm. Itu sudah parah kalau sampai kayak gitu, bahkan Hmm. makannya juga akan jadi susah. Iya dok. Ya, Dok, jadi sebenarnya kapan dok waktu yang tepat buat health buddies nih kalau misalnya memang ada yang punya tanda dan gejala yang seperti tadi dokter sebutkan untuk memeriksakan ke dokter atau periksa ke fasilitas kesehatan dok? jadi yang penting kita itu mencegah. Prinsipnya sebetulnya mencegah itu yang terbaik, ya. Jadi hindari faktor-faktor risiko tadi sebisa mungkin. Kan kadang-kadang kita juga ndak bisa menghindari, dengan sengaja, ya, nggak sengaja maksudnya terpapar, ya kan. Siapa sih yang tahu kalau misalnya kita jajan ada virusnya, kan ndak kelihatan. Kita nggak merokok tapi sekitar kita pada merokok, misalnya begitu. Iya. Itu kalau kita tutup hidung dan mulut, ya bukan meninggal karena cancer nanti, meninggal karena nggak bisa nafas, lain lagi. Nah, jadi itu. Olahraga tadi saya sudah bilang, gizi yang cukup. Nah, kemudian kalau timbul sesuatu, misalnya sariawan, nggak sembuh-sembuh, sudah diobati, periksa ke dokter. Ya, ada luka di kulit wajah yang tidak sembuh-sembuh, ya, itu harus segera diperiksakan dokter. Nanti dokter tuh dengan ilmunya yang sudah dipelajari, dia akan bisa mendeteksi ini ada kecurigaan tumor ganas atau tidak, ya. Mmm. Penyakit itu banyak. Seorang dokter itu awalnya harus melihat dulu anamnesis, pemeriksaan fisik yang ada. Pemeriksaan penunjang itu the next step. Jadi kita tidak bisa langsung ke pemeriksaan penunjang, ya. Mmm. Jadi langkah itu merupakan suatu sistematika logik yang harus dipenuhi oleh semua dokter. Kalau langkah-langkah logika itu dilewati, kita akan banyak lepasnya, ya. Kemudian ada lagi yang banyak itu ya luka yang nggak sembuh-sembuh. Pendengaran kok tiba-tiba menjadi berkurang, periksa. Rajinlah, tadi saya sudah singgung ke dokter gigi untuk periksa. 6 bulan sekali atau paling enggak setahun sekali, 6 bulan sekali yang paling bagus, lihat. Oh, saya nggak ada keluhan kok gigi. Ya, ya tadi prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Prinsipnya berarti kalau misalnya memang ada keluhan langsung segera ya dok diperiksakan, jangan menunda-nunda ya dok? Ya, keluhan itu banyak ya, yang kalau misalnya dengan obat biasa, ya maksud obat biasa itu obat bebas ya, yang tidak harus dengan resep dokter itu tidak sembuh. Setelah, misalnya, sariawan misalnya kita ambil contoh ya, udah rajin sikat gigi, ya kan, giginya nggak ada, eee, lubang selama ini misalnya, kemudian kok ada sariawan, coba dengan tambah obat kumur, terus dikasih obat oles Mmm. sariawan, tapi kok 2 minggu nggak sembuh-sembuh, datang berobat. Jangan nunggu jadi sariawannya tuh menjadi borok. Mmm. Nah, kalau udah jadi borok ceritanya lain. Iya dok. Tadi sempat disinggung tentang pemeriksaan penunjang dok. Mhm. Beberapa orang tuh biasanya panik dok kalau misalnya mereka terdapat ada benjolan apalagi di area kepala kan dok. Pemeriksaan penunjang apa sih dok yang bisa, dilakukan untuk menegakkan penyakit kanker khususnya kanker kepala dan leher dok? Perlu nggak dok pemeriksaannya tuh Mmm, head to toe gitu dok? jangan ya sebaiknya ya. Mmm. Itulah kenapa kita sekolah dokter. Jadi tahu apa yang harus diperiksa, tahu cara pemeriksaannya, ya kan? Dan bisa memahami hasil-hasil pemeriksaan. Kalau diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya seperti itu enggak bisa, karena pemeriksaan-pemeriksaan itu juga ada semua jenis pemeriksaan tambahan, itu ada
positif dan negatifnya. Jadi sampai detik ini belum ada yang satu tools alat pemeriksaan yang bisa mendiagnosis semuanya. Ya, tergantung. Nah, itu dokter akan memilih mana yang akan harus dikerjakan. 2, faktor pembiayaan. Ya, karena pemeriksaan penunjang itu enggak ada yang sampai belasan juta pemeriksaannya, ya kan? Apalagi kalau kita masuk ke era biomolekuler, ya pemeriksaan genomik tambah mahal lagi. Tapi apa perlu sampai di situ? Dokter mempunyai kebijaksanaan untuk melihat. Nah, itu yang dia dapat dari sekolah belasan tahun. Tidak bisa digantikan langsung dengan satu alat. Itu. Ya. Manusia itu unik. Dan manusia itu bukan mesin. Nah, keunikan itulah yang harus kita hargai secara moral dan etika. Di bioetika itu ada, tapi panjang nanti. Ya. Jadi untuk whole bodies jangan buru-buru langsung memeriksakan keseluruhan pemeriksaan, dilakuin semua, dites semua, tetap harus dikonsulkan dulu pada yang ahlinya ya dok, biar tidak salah tindakan ya dok nantinya. Terus dok, bagaimana penanganan yang tepat dok kalau misalnya seseorang itu sudah terdiagnosis terkena kanker kepala leher dok? Apakah memang harus selalu dioperasi atau bisa diobatin pakai obat-obatan biasa dok? Kalau sudah didiagnosis tumor ganas, cancer, penentuan kepastian diagnosis itu dari pemeriksaan histopatologik dengan patologi anatomi. Itu pakai mikroskop dilihat, oh ini betul ada sel ganas. Nah, dari benjolan itu memang harus diambil dulu. Harus diambil dulu. Mengambilnya macam-macam caranya. Apakah sampel atau seluruhnya diambil juga bisa, tergantung besar kecilnya. Kalau kecil lebih baik diambil semuanya, karena toh itu tidak hanya sekedar kepentingan diagnostik, tapi kepentingan terapeutik. Jadi kepentingannya macam-macam. Diagnostik tuh gampangannya hanya mengetahui ini sakitnya apa sih. Tapi kalau terapeutik bermaksud mengobati. Jadi kalau tumornya kecil ambil aja. Oh, kalau ternyata ganas, kita lihat apakah pengambilannya tadi sudah cukup atau tidak. Kalau sudah cukup ya sudah selesai. Tapi kalau belum cukup harus diperluas. Nah, jadi macam-macam terapinya. Tapi yang nomor 1 bedah. Ya. Saya bilang orang tuh takut dioperasi itu wajar. Iya dok, betul. Mana ada orang saya kok gini dioperasi, selalu. Operasi itu suatu hal yang selalu dihindari. Nah, di situ komunikasi dengan dokter yang penting bahwa kalau toh memang harus operasi, ya inilah jalan yang harus ditempuh. Yang terbalik kadang-kadang pikiran bahwa oh masih kecil kok dioperasi. Nah, kalau sudah nunggu besar, sudah nunggu parah, operasi bisa. Bisa, tapi yang dikorbankan harus banyak. Bayangkan kalau itu luka di pipi, memang nggak enak ya. Diobatin biasa. Operasi, masa nanti pipinya bekas. Tapi kalau ternyata ganas, tidak hanya kulit pipi, ototnya kena, bahkan tulangnya kena. Bayangkan kalau tulang ini, maksila ini kena, ya harus diambil, dicopot. Maksilanya diambil sebagian. Nah, penyok kan mukanya. Iya. Harus nanti dikasih protesis. Artinya apa? Ceritanya jadi panjang. Gara-gara tadi menunda pengobatan yang ya wajar sih takut operasi. Tapi kalau memang harus operasi ya kita berdiskusi boleh ya. Tapi kita berdiskusi dengan istilahnya dengan yang mau diajak diskusi. Maksud saya apa? Penyakit itu enggak mau diajak diskusi. Penyakit itu mau diajak diskusi berapa kali juga nggak mau. Sekarang hilangnya gimana? Ya sudah dihantam aja, itu penyakit. Yang berdiskusi kan manusianya, tapi kan penyakitnya kan cuek-cuek aja. Lu mau diskusi kayak apa terserah, pokoknya
aku jalan terus aja. Mhm. Nah, seperti itu kan prinsipnya. Dan Operasi, setelah itu kemungkinan lain ada, harus radiasi bisa, kemoterapi bisa, ya, imunoterapi bisa, target terapi bisa. Itu tergantung jenisnya, tergantung stadiumnya, ya. Semakin kecil stadium, semakin sedikit jenis terapi yang harus dijalani. Intinya seperti itu, ya. Oke. Dok, mungkin ini juga banyak pertanyaan Dok di masyarakat. Setelah kanker dioperasi atau diobati, tuh bisa kambuh lagi nggak sih Dok? Sebenarnya kanker tuh bisa sembuh nggak ya Dok? Nah, itu kan tadi lihatnya awal lagi, kenapa bisa jadi kanker? Karena ada sel-sel yang berontak itu tadi. Kenapa dia berontak? Ada zat-zat karsinogenik, ya, faktor-faktor risiko yang menyebabkan sel itu berubah perangai. Kalau itu sudah diobati, sudah dioperasi, istilahnya sudah komplit semua, tapi paparan terhadap faktor risiko itu masih ada terus. Ya, yang sel yang berontak itu nanti bangkit lagi di tempat lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan terapi yang komplit, ya harusnya sembuh ya. Cuma terapi komplit itu enggak semudah yang dibicarakan ya, karena tergantung luasnya tumor, sumber dayanya, fasilitasnya, pembiayaannya, komorbid pasien. Jadi pasien tua lebih bahaya, lebih sulit disembuhkan dibanding pasien muda. Pasien yang punya kencing manis juga menjadi lebih sulit. Itu komorbid, macam-macam itu menjadi pertimbangan. Jadi kanker itu menganut prinsip pengendalian. Jadi selama sudah diberantas si kaum pemberontak itu, dan setelah itu dikendalikan, ya, supaya tidak muncul faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan, ya, itu yang diharapkan. Maka dalam kanker, hitungan sembuh itu dengan kesintasan atau survivability. Biasanya diukur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, semakin lama dia survive, berarti semakin banyak di kesembuhannya. Ini munculnya persentase. Jadi kesembuhan dalam kanker itu tidak seperti orang sakit batuk pilek sembuh ya udah selesai, besok keluar lagi, oh ini penyakit baru. Nah, kalau kanker ini ada nggak ya hubungannya sama yang dulu? Harus dicek lagi. Kesintasan, survivabilitas yang dilihat. Iya Dok. Ya. Dok, biasanya kan orang yang udah terkena kanker tuh lebih down ya Dok. Nah, sejauh apa sih Dok peran keluarga untuk membantu pasien-pasien ini dalam pengobatan kanker Dok? Wah, ini orang kalau sudah didiagnosis kanker, rasanya langit itu runtuh. Ya. Kenapa? Ya memang kanker itu penyakit yang menyiksa fisiknya, menyiksa batinnya, menyiksa ekonominya keluarga, nggak bisa kerja juga, ya kan? Itu kita bersyukur sekarang ada semacam BPJS, asuransi, tapi tetap aja kan dia nggak bisa kerja. Itu kan dukungan dari keluarga memang sangat penting. Dan sebetulnya tidak hanya ya harus ada komunitasnya. Hanya kita kan sekarang mulai membentuk komunitas-komunitas survivor. Itu isinya pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh tadi untuk bisa memberi dukungan pada pasien yang sedang diobati. Kalau yang bicara itu istilahnya sesama penderita, nah, mungkin ada hati yang bisa lebih kena, ya kan. Banyak rohaniawan juga ada, psikolog juga harusnya terlibat, ahli gizi, ya. Banyak sih sebetulnya. Kompleks penanganan kanker itu
Nggak cuma satu multi bidang ya, Dok? ya Multi. istilahnya timnya harus banyak, Mmm. gitu. Dok, bahayanya apa sih, Dok, kalau misalnya kanker nggak ditanganin secara tepat, dibiarin aja gitu, Dok? Ya mati lah masih aja. Langsung ke arah kematian ya, Dok, berarti? Iya, ujungnya pasti ke sana. Mhm. Kalau kanker tidak diobati dengan baik, diobati dengan baik aja kita bicaranya kesintasan kok. Mhm. Jadi kesintasan itu contohnya begini, kesintasan 5 tahun, stadium 1 misalnya ya, 95%. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu 100 orang yang stadium 1 sama, ya kan, diobati dengan baik, itu yang bisa ulang tahun 5 kali itu 95 orang. Yang 5 orang tuh tidak berhasil melewati tahun ke-5 ulang tahunnya. Mmm. Nah, kalau kesintasannya stadium 4 turun jadi 20%. Mhm. Jadi kalau yang diobatin itu yang bisa ulang tahun 5 kali ya cuma 20 orang. Yang 80 orang tidak bisa sampai 5 kali ulang tahun. Itu gampangannya kesintasan itu seperti itu. Ya, jadi apakah itu jadi nilai sembuhnya itu tidak per orang, tapi dilihat dari populasi, dia bisa sampai tahun keberapa, tahun keberapa, tahun keberapa. Biasanya kalau sudah lebih dari 10 tahun, apalagi 20 tahun, dinyatakan sembuh. Mmm. Yang bahaya itu 2 tahun pertama. Banyak yang meninggal dalam 2 tahun pertama. Baik, Dokter. Iya. Dokter sebenarnya terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Dok. Mungkin ada closing statement yang ingin Dokter sampaikan kepada Health Buddies untuk penanganan kanker Oke. kepala dan leher, Dok? Ya, tadi simpulannya sih sepentingnya coba kita biasakan pola hidup sehat. Ya, hidup sehat itu olahraga, rajin. Wah sibuk nggak bisa, banyak tekniknya ya. Kemudian istirahat yang cukup. Wah kita kerja zaman sekarang kacau istirahat, tolong diatur. Ya memang kalau memang mau hidup sehat ya sebetulnya olahraga yang rutin itu kan tidak membutuhkan waktu yang banyak, tapi kontinuitas. Gizi yang seimbang ya. Seimbang tuh ya 4 sehat 5 sempurna lah itu. Tapi jangan sering makan produk olahan, lebih baik produk alami lebih bagus. Ya. Keempat, boleh ditambah suplemen, vitamin-vitamin, tapi itu nomor. Yang kelima, nah ini yang mungkin penting. Mmm. Hidup itu harus gembira. Dinikmati ya, Dok, Iya, bersyukur. karena kegembiraan itu meningkatkan imunitas. Nah, imunitas itu tuh kalau gembira imunitasnya bagus. Nah, jadi sel-sel pertahanan tubuhnya itu juga ikut gembira. Oke. Dia seneng, rajin mencari orang-orang yang kok orang sel-sel yang ganas-ganas itu untuk diambilin. Mereka rajin. Baik, Dokter. Ya, itu aja sih. Iya. Nah, kalau sakit, ada gejala yang nggak sembuh-sembuh, ya segera periksa ke dokter. Baik, Dokter. Tuh, ke fasilitas kesehatan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Dokter, atas Iya, pemaparan materi hari ini. mhm, Semoga materi hari ini dapat menjadi pengetahuan tambahan, Dok, khususnya bagi Health Buddies mengenai semoga. kanker kepala dan leher, Dok. Mhm, Saya izin tutup podcast hari iya, ini ya, Dok. Untuk Health Buddies semuanya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube kita di FK Undip Official dan juga follow juga IG-nya di fkundip.official. Terus aktifkan juga notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru seputar topik kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.